Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haji R. Panca Pertiwi Hidayati MPD dan Bapak Setiawan SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Apresiasi dan Kajian Prosa Fiksi Bahasa Indonesia. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 ingin memaparkan atau mempresentasikan materi tentang membuktikan roman sebagai suatu genre prosa fiksi dalam tataran hasanah sastra Indonesia. Untuk kelompok 8 itu sendiri beranggotakan Arinal Haq Mufidah Ramdan dengan NPM 205030110, Agung Gunawan Nawawi dengan NPM 205030120, dan saya sendiri Cici Purnamasari dengan NPM 205030090. Di sini kami akan memaparkan materi yang pertama yaitu tentang pengertian novel dan roman. Yang kedua, ciri pembeda novel dan roman. Yang ketiga, perbedaan dan persamaan novel dengan roman. Yang terakhir yaitu ada unsur intrinsik. Pengertian novel. Novel merupakan bagian dari genre prosa fiksi. Berkaitan dengan pengertian novel sebagai karya sastra yang berbentuk prosa fiksi, novel termasuk fiksi, fiction. Karena novel merupakan hasil halayan atau sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tokoh yang bernama Nurgiantoro menyatakan bahwa novel adalah sebuah karya yang bersifat realistis dan mengandung nilai psikologi yang mendalam, sehingga novel dapat berkembang dari sejarah, surat-surat, bentuk-bentuk, non-fiksi, atau dokumen-dokumen. Di sini dapat saya simpulkan bahwa novel adalah sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Novel juga memiliki sifat yang realistis. Pengertian roman. Roman adalah sebuah karya sastra yang disebut fiksi. Kata fiksi di sini yaitu halayan atau rekan. Dengan kaitannya roman sebagai karya fiksi, seorang tokoh bernama J.O.T. mengatakan bahwa roman seharusnya menggambarkan peristiwa yang mungkin terjadi dengan kondisi yang tidak memungkinkan atau hampir tidak memungkinkan sebagai sebuah kenyataan. Roman berisi paparan cerita yang panjang dan terdiri dari beberapa bab. Di antaranya bab satu dengan bab yang lainnya itu saling berhubungan. Selain itu, roman di Indonesia merupakan salah satu bentuk sastra yang terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Di sini dapat saya simpulkan bahwa roman adalah sebuah karya gambaran dunia yang diciptakan oleh pengarangnya, yang di dalamnya menampilkan keseluruhan hidup suatu tokoh beserta permasalahannya, terutama dalam hubungan dengan kehidupan sosialnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sajian ceritanya lebih panjang daripada cerita pendek dan lebih pendek dari roman. Yang kedua yaitu bahan cerita diangkat dari keadaan yang ada dalam masyarakat dengan ramuan fiksi pengarang. Yang ketiga yaitu penyajian cerita berlandas pada alur pokok atau alur utama yang batang tubuh cerita dan dirangkai dengan beberapa alur penunjang yang bersifat otonom. Yang keempat yaitu tema. Tema sebuah novel terdiri atas pokok, tema utama, dan tema bawahan yang berfungsi mendukung tema pokok tersebut. Yang terakhir yaitu karakter tokoh utama berbeda-beda. Demikian karakter tokoh lainnya. Ciri-ciri roman. Ciri-ciri roman terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu roman bercerita tentang seorang tokoh fiktif. Kedua, biasanya tokoh dalam roman menceritakan perjalanan mulai dari kelahirannya hingga kematiannya. Yang ketiga yaitu memiliki alur cerita yang kompleks. Maksud dari alur cerita yang kompleks itu artinya alur harus ada mencangkup keseluruhan cerita. Tidak boleh ada bagian cerita yang inkoheren. Maksud dari inkoheren yaitu inkoheren adalah satu kata atau satu kalimat yang tidak berhubungan dengan kalimat atau kata yang lain. Untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan novel dan roman. Yang pertama,
yaitu perbedaan novel dan roman. Fry dalam Stefik tahun 1967 itu mengemukakan bahwa sebenarnya kemunculan istilah roman itu lebih tua daripada novel. Roman itu berusaha menggambarkan tokoh secara nyata, tetapi tidak secara lebih realistis. Jadi, roman itu lebih menceritakan gambaran angan. Nah, sedangkan novel itu lebih menceritakan gambaran tokoh nyata atau tokoh yang berangkat dari realitas sosial. Dalam pengertian yang modern, Van Leeuwen dalam Jasin 1967 halaman 70 itu mengemukakan bahwa roman itu berarti cerita prosa yang melukiskan pengalaman-pengalaman batin dari beberapa orang yang berhubungan satu dengan yang lain dalam suatu keadaan. Roman itu menceritakan seorang tokoh sejak dari ayunan sampai ke kubur, atau menceritakan tokoh dari sejak lahir sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Dan dalam menceritakan tokohnya, roman itu lebih banyak melukiskan seluruh kehidupan tokohnya, mendalami sifat wataknya, serta melukiskan sekitar tempat hidup tokoh tersebut. Sedangkan novel yaitu suatu cerita yang bermain dalam dunia manusia dan benda yang ada di sekitar kita. Novel itu menceritakan tokoh secara tidak mendalam, lebih banyak melukiskan satu saat itu kehidupan seseorang dan lebih mengenai sesuatu episode. Pembeda antara roman dan novel itu keduanya terlihat kabur. Nah, jika roman itu diartikan sebagai menceritakan orang selama hidupnya, yaitu dari sejak lahir sampai meninggal dunia, maka tidak banyak karya fiksi Indonesia yang dapat disebut dengan roman. Bahkan, jika novel itu dikatakan menceritakan tokoh secara tidak mendalam perwatakannya, namun banyak novel Indonesia yang menceritakan penokohannya secara mendalam. Contohnya, ada novel Jalan Tak Ada Ujung karya Mochtar Lubis, terus ada novel Para Priai karya Umar Khayyam, dan novel Saman karya Ayu Utami. Nah, novel-novel tersebut itu menceritakan tokoh secara mendalam. Jadi sebenarnya novel itu secara garis besar adalah sebuah cerita yang menceritakan sebagian kecil kisah seseorang atau hanya sesuatu episode saja. Nah, sedangkan roman itu adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang sebagian besar kisah hidup seseorang, atau bentuk yang terbaik dari roman itu menceritakan kehidupan seseorang dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara roman dan novel yaitu yang pertama dari unsur alurnya. Roman dan novel itu memiliki alur cerita yang kompleks, tetapi alurnya itu lebih kompleks roman. Karena roman itu menceritakan seorang tokoh gitu dari sejak lahir sampai dewasa atau hingga meninggal dunia. Jadi konflik atau peristiwa yang diceritakan dalam roman itu lebih panjang daripada novel yang hanya menceritakan tokoh mengenai sesuatu episode saja. Nah, untuk yang kedua yaitu dari unsur konfliknya. Roman itu mengubah nasib tokoh secara tragis, nah sedangkan novel itu mengubah nasib tokoh. Nah, untuk yang ketiga yaitu dari unsur panjang ceritanya. Roman itu menceritakan kehidupan tokoh secara mendetail atau sejak lahir sampai dewasa atau meninggal dunia. Nah, sedangkan novel itu menceritakan sebagian besar kehidupan tokoh atau satu saat itu kehidupan seseorang dan lebih mengenai sesuatu episode. Dan yang terakhir yaitu yang keempat dari penokohannya. Roman itu menceritakan karakter tokoh yang disampaikan secara lebih mendetail atau lebih mendalam. Nah, sedangkan novel itu menceritakan karakter tokoh yang disampaikannya itu secara mendetail. Untuk selanjutnya yaitu persamaan novel dan roman.
Yang pertama, yaitu keduanya merupakan jenis karya sastra prosa fiksi. Artinya, roman dan novel merupakan prosa yang berupa cerita rekaan, hayalan, atau imajinasi pengarangnya. Nah, isi cerita dalam prosa fiksi tidak sepenuhnya berdasarkan fakta. Prosa fiksi juga disebut sebagai karangan imajinasi. Nah, yang kedua, yaitu keduanya menceritakan tokoh dengan alur kompleks. Dan yang terakhir, yaitu keduanya berangkat dari imajinasi pengarang yang dituangkan secara naratif, yang artinya roman dan novel adalah karya prosa fiksi yang menceritakan atau mengisahkan suatu cerita atau kejadian. Baik, selanjutnya ada unsur intrinsik. Yang pertama ada tema, kedua penokohan, ketiga latar atau setting, keempat alur cerita, kelima sudut pandang, keenam majas atau gaya bahasa, dan yang terakhir adalah amanat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang sudah rekan saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang unsur intrinsik. Saya akan menjelaskan unsur intrinsik tema, penokohan, latar atau setting, dan alur cerita. Yang pertama yaitu ada unsur intrinsik tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita, atau bisa disebut juga tema adalah ide dasar atau ide pokok yang menjiwai seluruh cerita. Contohnya, ada tema gotong royong, tema percintaan, dan tema perjuangan. Yang kedua, yaitu ada unsur intrinsik penokohan. Penokohan itu berkaitan dengan bagaimana sifat-sifat tokoh yang digambarkan dalam cerita. Nah, adapun tokoh yang bagus yaitu tokoh yang membuat pembaca menarik, menimbulkan rasa ingin tahu si pembaca, dan tokohnya yang realistis. Nah, ketika pengarang itu membuat tokoh yang sangat hidup atau memiliki kepribadian tertentu, maka pembaca akan tertarik untuk membaca cerita tersebut. Yang ketiga, yaitu ada unsur intrinsik latar atau setting. Latar itu dibagi menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerita. Latar juga didukung oleh kehidupan sosial masyarakat, nilai-nilai, tingkah laku, suasana, dan sebagainya yang berpengaruh kepada penokohan dan pengaluran cerita. Adapun contoh latar tempat yaitu seperti pada kisah Malin Kundang yang berlatar tempat di Kota Padang, Sumatera Barat, dan ada juga cerita Laila Manjun yang berlatar tempat di Mesir. Yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu ini mengacu pada saat terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Latar waktu itu bisa berbentuk waktu sehari-hari, siang atau malam, waktu dalam tahun atau musim tertentu, dan waktu yang diambil dari suatu masa tertentu atau sejarah. Nah, adapun contoh kalimat dalam cerita yang memuat latar waktu, misalnya, waktu menunjukkan pukul 1:30 siang. Aku melangkahkan kakiku berjalan-jalan di taman ini bersama Maria. Nah, dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa latar waktunya yaitu pada jam 1:30 siang. Yang ketiga yaitu ada latar suasana. Latar suasana ini mengacu pada suasana sekeliling pada saat terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang keempat yaitu unsur intrinsik alur cerita. Alur adalah serangkaian tindakan, keadaan, situasi, dan kejadian yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Serangkaian tindakan dan kejadian itulah yang nantinya membentuk suatu kesatuan sehingga menjadi peristiwa. Dalam cerita, alur itu dapat berupa alur maju, alur mundur, serta alur kilas balik atau flashback. Terkadang penulis pun mencampurkan 2 jenis alur dalam cerita. Yang pertama yaitu ada alur maju. Nah, dalam alur maju, peristiwa yang diceritakan
berjalan dengan teratur dari mulai awal cerita sampai akhir cerita. Tahapan pada alur maju yaitu mulai dari perkenalan, kemudian munculnya konflik, lalu konflik, klimaks dan anti klimaks, dan penyelesaian. Yang kedua ada alur mundur. Alur ini itu memulai cerita dengan penyelesaian. Alur mundur itu sering ditemui pada cerita-cerita yang menggunakan setting waktu di masa lampau. Tahapan pada alur ini yaitu mulai dari penyelesaian, anti klimaks, klimaks, konflik, munculnya konflik, dan perkenalan. Dan yang terakhir yaitu ada alur campuran. Alur ini merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Biasanya cerita dengan menggunakan alur ini dimulai dari bagian tengah cerita yang berkembang maju. Lalu ada beberapa bagian pengembangan cerita yang disampaikan tentang kisah masa lalu. Dan di sini saya akan menjelaskan unsur intriksi prosa fiksi, yaitu bagian sudut pandang, majas atau gaya bahasa, dan amanat. Yang pertama yaitu sudut pandang. Sudut pandang, point of view, adalah cara atau kedudukan seorang pengarang di dalam sebuah cerita. Sudut pandang dalam cerita ada dua macam. Yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama, berarti pengarang berada di dalam sebuah cerita, yang biasanya ditandai dengan penggunaan kata ganti orang pertama, yaitu saya, aku, atau gue bahasa gaulnya. Ada dua tipe sudut pandang orang pertama, yakni yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama. Apabila menggunakan sudut pandang ini, pengarang akan mendapatkan dirinya menjadi tokoh utama yang menceritakan dirinya sendiri. Cerita yang menggunakan sudut pandang ini akan lebih banyak mengisahkan tentang si aku atau saya. Yang kedua yaitu sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Apabila menggunakan sudut pandang ini, pengarang akan menempatkan dirinya menjadi tokoh utama yang menceritakan tokoh lainnya. Dengan kata lain, dalam cerita yang menggunakan sudut pandang ini, si aku sebagai tokoh utama akan lebih banyak mengisahkan tokoh lainnya. Yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga. Jika seorang pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga, berarti si pengarang tidak ikut dalam sebuah cerita dan hanya berdiri di luar cerita. Ciri-ciri sudut pandang orang ketiga adalah penggunaan kata ganti orang ketiga dalam sebuah cerita, misalnya dia, ia, atau nama tokoh disebutkan langsung. Ada dua macam sudut pandang orang ketiga. Yang pertama yaitu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Dalam cerita yang menggunakan sudut pandang ini, maka pengarang hanya mengetahui permasalahan atau konflik tokoh-tokoh cerita sebatas fisik mereka. Contohnya gerak-gerik tokoh, mimik wajah tokoh, pakaian tokoh, dan lain sebagainya. Apabila menggunakan sudut pandang ini, tidak wajar apabila si pengarang mengetahui konflik batin tokoh-tokoh ceritanya. Yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dalam cerita yang menggunakan sudut pandang ini, maka pengarang yang mengetahui segala hal yang dialami dan dirasa tokoh-tokoh ceritanya, tidak hanya mengetahui fisik, pakaian, maupun gerak-gerik tokoh-tokohnya, tetapi juga mengetahui konflik batin, masa lalu, penyesalan, dan segala hal yang hanya terjadi dalam batin tokoh-tokoh ceritanya. Selanjutnya yaitu majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis. Gaya bahasa sering disebut juga dengan istilah majas, yaitu cara memilih bahasa yang sesuai dengan cita rasa pengarang. Gaya bahasa pada umumnya dipakai untuk menarik hati pembaca agar tidak bosan dalam membaca karya sastra. Gaya bahasa dipakai untuk menghidupkan dan memberi jiwa pada karya tulis. Menurut isi dan jenisnya, gaya bahasa dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu metafora. Metafora yaitu penggunaan perbandingan langsung dalam mengungkapkan perasaan penulis. Benda yang dibandingkan biasanya memiliki persamaan sifat. Contohnya seperti ini. Seorang ibu akan merawat buah hatinya dengan penuh kasih sayang. Yang kedua yaitu personifikasi.
Personifikasi yaitu gaya perorangan, menganggap benda mati atau tak bergerak dilukiskan seperti manusia. Contohnya seperti ini. Bunga matahari menari-nari seolah mendengar lagu klasik yang sedang diputar. Yang ketiga yaitu asosiasi. Asosiasi yaitu gaya bahasa ini memberikan perbandingan terhadap benda yang sudah disebutkan. Perbandingan ini memberikan gambaran sehingga hal yang disebutkan menjadi lebih jelas. Contohnya seperti ini. Kulitmu hitam seperti arang. Dan yang keempat yaitu ironi. Ironi yaitu salah satu majas sindiran yang dikatakan sebaliknya dari apa yang sebenarnya dengan maksud menyindir orang dan diungkapkan secara halus. Contohnya seperti ini. Suaramu merdu sekali sampai telingaku sakit mendengarnya. Dan yang kelima yaitu sinisme, yaitu gaya bahasa sindiran yang lebih kasar dari gaya ironi. Contohnya seperti ini. Suaramu jelek sekali sampai telingaku sakit mendengarnya. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu saskarma. Sarkasme, yaitu gaya bahasa sindiran yang terkasar di mana memaki orang dengan kata-kata kasar dan tidak sopan. Contohnya seperti ini. Jangan banyak omong lagi, aku sudah muak mendengarnya. Dan yang kedua yaitu gaya bahasa penegasan. Gaya bahasa penegasan terbagi menjadi 3, yaitu pertama, pleonasme, yaitu menambahkan keterangan pada pernyataan yang sudah jelas atau menambahkan keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kejadian kecelakaan itu. Yang kedua yaitu paralelisme, yaitu pengulangan kata-kata untuk menegaskan yang terdapat pada puisi. Bila kata yang diulang pada awal kalimat dinamakan anapora, dan jika terdapat pada akhir kalimat dinamakan epipora. Contohnya seperti ini. Dunia adalah rumah sakit jiwa. Dunia adalah penjara. Dunia adalah panggung sandiwara. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, interupsi, yaitu pergunakan sisipan di tengah-tengah kalimat pokok dengan maksud untuk menjelaskan sesuatu dalam kalimat tersebut. Contohnya seperti ini. Aneka makanan di dalam lemari itu sangat menggoda untuk dimakan. Dan yang terakhir yaitu gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan terbagi menjadi 3, yaitu paradoks. Paradoks yaitu majas yang terlihat seolah-olah ada pertentangan. Contohnya seperti ini. Buruk rupa namun baik budi. Dan yang kedua yaitu antitesis, yaitu majas pertentangan yang menggunakan paduan kata yang berlawan arti. Contohnya seperti ini. Baik buruk sifatnya, dia tetap saudaraku. Dan yang ketiga yaitu kontradiksi, interminis, yaitu majas yang memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah dikatakan semula. Contohnya, semua orang boleh menghadiri pesta kecuali yang memakai baju biru. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan pengarang yang disampaikan kepada pembaca melalui karyanya. Pesan moral dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca berupa nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan teladan atau dijadikan contoh. Amanat atau pesan dalam sebuah tulisan cerita tidak selalu tersurat jelas, namun dapat juga tersirat tersembunyi. Umumnya amanat atau pesan bisa ditelusuri melalui percakapan para tokoh dalam sebuah cerita. Apabila tema berkaitan dengan arti, maka sebuah amanat berkaitan dengan makna. Lalu apabila tema mempunyai sifat yang sangat lugas, khusus, dan objektif, maka amanat mempunyai sifat kias, umum, dan subjektif. Pengertian amanat menurut Luciana. Amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Jalan keluar permasalahan atau akhir permasalahan yang ada dalam cerita dapat disebut sebagai amanat. Amanat merupakan renungan yang disajikan kembali oleh pembaca. Menurut Kosasih, amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca lewat tulisan-tulisannya, supaya pembaca dapat menarik sebuah kesimpulan dari apa yang sudah pembaca nikmati. Adapun macam-macam amanat, yaitu yang pertama, amanat tersurat adalah amanat yang dijelaskan dalam kata-kata sebuah tulisan.
Amanat tersurat adalah cara pengarang menyampaikan pesan atau amanat yang secara eksplisit atau jelas dijabarkan dalam kata-kata sebuah tulisan. Atau dengan kata lain secara eksplisit, yaitu pengarang mengemukakan pesannya secara langsung tertera dalam cerita. Yang kedua yaitu amanat tersirat. Amanat tersirat adalah cara pengarang menyampaikan pesan atau amanat dengan sengaja tidak dijabarkan secara tertulis dalam sebuah cerita. Namun pesan ini dapat diketahui pembaca dari alur cerita yang terdapat dalam tulisan tersebut. Jadi, amanat tersirat ini sifatnya adalah implisit atau tersembunyi, tapi tetap dapat diketahui dari jalannya cerita. Atau dengan kata lain secara implisit, yaitu pengarang mengemukakan pesannya secara tidak langsung sehingga pembaca sendiri yang harus mencarinya tersirat. Ciri-ciri amanat, yaitu biasanya amanat terdiri di akhir cerita, di mana pengarang akan menyampaikan pesan moral lewat tingkah laku tokoh yang ada dalam cerita. Selain itu, ciri-ciri amanat juga dapat diketahui jelas atau eksplisit, yang biasanya dapat berupa nasihat, seruan, anjuran, saran, peringatan, atau larangan yang berhubungan dengan ide utama dalam cerita. Contoh amanatnya yaitu suatu ketika walaupun tidak diizinkan Alimah, Siti Nurbaya membeli kue yang disajikan oleh pendengar 4 yang merupakan kaki tangan Datuk Meringgi. Kue yang disediakan sengaja khusus untuk Siti Nurbaya telah ditaburi racun, sehingga penjaga kue meninggalkan tempat Siti Nurbaya memakan kue yang baru dibelinya. Sesudah makan kue tersebut, Siti Nurbaya kepalanya menjadi pening, sehingga tidak lama kemudian Siti Nurbaya meninggal dunia. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut yaitu dalam melakukan suatu tindakan, kita tidak boleh gegabah dan harus berhati-hati. Jadi, dari materi yang sudah dipaparkan, itu dapat disimpulkan bahwa roman adalah suatu karya fiksi yang berarti sebuah hayalan atau rekaan. Selain itu, roman di Indonesia merupakan salah satu bentuk sastra terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Nah, dalam roman itu para penulisnya meniupkan ruh perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda, walaupun dengan bentuk yang samar-samar. Nah, adapun perbedaan antara roman dan novel yaitu jika roman itu menceritakan sebagian besar hidup seseorang dan bentuk yang terbaiknya adalah menceritakan hidup seseorang dari sejak ia kecil sampai meninggal dunia serta menceritakan tokoh secara mendalam. Nah, sedangkan novel yaitu menceritakan sebagian kecil hidup seseorang. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.